A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Marhaban bikum pada muzakarah kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Mami'da Tuan Guru Haji Mustafa Umar Abdul Aziz. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Allahumma amin. Kemarin di kajian-kajian sebelumnya kita sudah selesai membahas bab pertama, yaitu tentang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua. Pada halaman ke-18 di sini Mami rahimahullahu taala memberikan pembahasan ini judul berupa babun fil hathi ala talabil ilm. Ini adalah satu bab yang membahas tentang anjuran untuk menuntut ilmu. Wa tafdhil ilmil fiqh ala ghairihi. Dan pembahasan ini juga mencangkup pembahasan tentang keutamaan ilmu fikih dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Jadi di sini di dalam pembahasan ini di awal kita diberikan penjelasan oleh Mami bahwasanya kita akan membahas tentang fadilah atau keutamaan yang diberikan kepada para penuntut ilmu. Kemudian di antara ilmu-ilmu agama yang banyak, ilmu apa saja sekiranya yang harus didahulukan atau yang mesti didahulukan. Teman-teman sekalian, sangat penting di zaman sekarang ini kita berbicara tentang fadilah atau keutamaan sesuatu. Sebenarnya sebagai seorang penuntut ilmu, kita tidak perlu lagi diberitahukan tentang fadilah menuntut ilmu. Ini sama saja seperti orang yang kelaparan, yang butuh makan, tapi agar dia mau makan itu dia harus dikasih tahu fadilah keutamaan orang yang makan. Seharusnya tidak perlu, karena masing-masing di antara kita ini tidak ada tujuannya, tidak ada motivasinya untuk datang ke Al-Azhar, ke Mesir ini, kecuali untuk menuntut ilmu. Akan tetapi terkadang kita lupa. Terkadang ada syaghibah, hal-hal yang menyibukkan kita, yang menjadikan kita melenceng daripada tujuan utama kita. Sehingga kita itu merasa menuntut ilmu itu berat. Menuntut ilmu itu capek. Lebih enak rebahan di rumah misalnya. Maka disinilah penting kita berbicara tentang fadilah atau keutamaan seorang menuntut ilmu. Karena barangkali Mami rahimahullah ta'ala di antara hikmah beliau paham bahwasanya kitab Al-Fawaid ini mengandung faidah-faidah yang begitu banyak. Yang jika kita ingin uraikan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Dan juhud yang sangat besar. Usaha yang sangat berat. Oleh karena itu di awal-awal kitab kita dikasih tahu oleh Mami bahwasanya nanti ketika di tengah-tengah perjalanan jika kalian merasa berat, ketahuilah bahwasanya usaha yang kalian akan usahakan atau yang kalian akan curahkan itu akan diberikan ganjaran yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menukilkan dari Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham bahwa satu ketika Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham itu menuliskan satu makalah kepada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Di sana Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham itu menuliskan atau membuka makalahnya itu dengan ucapan beliau, "Man 'arafa ma yatlub hana 'alaihi ma yabzul." Siapapun yang mengetahui apa keutamaan sesuatu yang ingin dia capai, maka segala bentuk pengorbanan, segala bentuk usaha yang ia curahkan, hal itu akan menjadi ringan. Coba kita lihat ketika kita naik ke Gunung Rinjani. Kita paham bahwasanya nanti di Gunung Rinjani itu kita akan mendapatkan view yang begitu indah. Maka perjalanan yang berat, rintangan yang begitu banyak, itu ringan kita lewati. Kenapa? Karena tujuan fokus kita itu bukan kepada rintangan itu lagi, bukan kepada usaha itu lagi, akan tetapi kepada tujuan kita,
yaitu view, pemandangan yang begitu indah. Begitu pula ilmu. Tatkala kita paham bahwasanya ilmu itu begitu berharga dan fadilah, keutamaan yang diberikan kepada para penuntut ilmu itu begitu besar, maka duduk kita 1 jam, 2 jam itu akan terasa ringan. Kenapa? Mengingat ganjaran yang begitu besar yang dijanjikan kepada kita. Baik, qala rahimahullah taala, seperti biasa Mami rahimahullah taala selalu membuka setiap babnya dengan ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Mami rahimahullah taala membuka dengan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khaira fi man lam yakun aliman aw muta'alliman." Ketahuilah bahwasanya tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang tidak termasuk pada 2 golongan. Imma dia itu termasuk digolongkan sebagai orang yang alim, yang sudah punya ilmu pengetahuan, atau jika tidak, dia termasuk golongan yang kedua, yaitu orang yang sedang belajar. Ini adalah mafhum mukhalafah atau penegasan dari mafhum mukhalafah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang sudah kita kaji sebelumnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dia jalan yang mudah untuk tafaqquh, untuk memahami agama. Sebaliknya, jika orang tersebut tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jauhkan dia dari ilmu agama. Ini yang disampaikan oleh hadis ini. Hadis ini dimulai dengan penafian bahwasanya tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang tidak termasuk pada 2 golongan. Ya imma dia termasuk orang yang alim, jika bukannya orang yang alim, maka dia muta'allim. Dia adalah orang yang masih dalam proses menuntut ilmu. Kalau dia bukan tuan guru, ya dia jemaah yang rutin ikut pengajian. Kalau dia bukan masyayikh, berarti dia talib yang sedang mencari ilmu. Di dalam hadis yang lain, di riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau itu bunyinya atau uslubnya itu amr, perintah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kun aliman. Jadilah kalian orang yang alim. Kalau tidak mampu menjadi orang yang alim itu begitu berat ya Rasulullah, bagaimana? Au muta'alliman. Kalau memang belum sampai kepada derajat orang yang alim, setidaknya kalian menjadi muta'allim, orang yang sedang belajar, orang yang sedang berjalan menuju derajat alim. Baik. Seandainya saya tidak mampu, saya tidak punya waktu untuk menuntut ilmu. Au mustami'an, jika tidak mampu menjadi seorang muta'allim, karena seorang talibul ilmi itu, baca coba kitab-kitabnya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Safahat min sabril ulama, qimatuz zaman indal ulama. Kita akan paham bagaimana para penuntut ilmu hakikatnya. Jika kita tidak mampu mengikuti para penuntut ilmu yang sebenar-sebenarnya, para salafus saleh, maka setidaknya kita menjadi mustami'. Siapa itu mustami'? Para pendengar. Rajin ikut talaqi, rajin ikut belajar, rajin membaca kitab, mudzakarah, menjadi pendengar. Tapi saya nggak punya waktu hatta untuk mendengar. Saya kalau ikut kajian, sawah, barang-barang yang ada di ladang nanti akan dicuri oleh orang. Sawah nanti akan rusak, bagaimana? Maka pilihan yang keempat kata Rasulullah SAW, au kun muhibban. Jadilah pencinta. Wala takun khamisan. Dan jangan menjadi golongan yang kelima. Siapa itu golongan kelima? Mereka bukan orang alim, tidak pula penuntut ilmu, tidak pula hobi talaki, sukanya tidur terus di rumahnya, nggak suka talaki, mageran, tidak pula pencinta ilmu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kalian termasuk golongan yang kelima, maka apa katanya? Fatuhlab. Maka kalian akan hancur. Maka kalian akan binasa. Ini yang ingin ditegaskan di sini. Jadi, karena memang babnya itu memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, maka Mami memilihkan kita hadis ini untuk menegaskan bahwasanya sekurang-kurangnya kita itu menjadi seorang pencinta. Mencintai ulama, mencintai majelis ilmu. Baik. Kemudian beliau mendatangkan sebuah asar dari Sayyiduna Abu Darda
radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat radhiyallahu taala anhu. Athar ini disebutkan oleh Al-Imam Ad-Darimi. Al-Imam Abu Darda, sahabat yang mulia Abu Darda mengatakan, ta'allamu. Sharih perintahnya. Ta'allamu. Hendaknya kalian belajar. Menuntut ilmu. Qabla an yurfa'al ilm. Sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita bisa saja bertanya, wahai Abu Darda, bagaimana ilmu itu kelak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Darda mengatakan, fa inna raf'al ilmi, ketahuilah bahwasanya kelak ilmu itu akan diangkat bidhihabil ulama, dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala para ulama, para kekasihnya, para orang-orang alim. Di hadis yang bila hari kita baca di bab sebelumnya, itu hadis di dalam Sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas." Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencabut ilmu itu dengan mengangkat ilmu itu dari manusia secara secara langsung, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu itu dari orang-orang, dari manusia, bimautil ulama, dengan dicabutnya, dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga sekarang ini kita di Al-Azhar, teman-teman sekalian, ulama-ulama kibar itu masih hidup sekarang. Syekh Hasan Syafi'i masih hidup. Syekh Hasan Syafi'i itu kakak kelasnya Grand Syekh, kakak kelasnya Syekh Ahmad Thayyib. Hafizahullah ta'ala masih hidup, masih mengajar di Al-Azhar. Sebelum beliau-beliau ini wafat, maka gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Agar nanti jangan kita menyesal. Kita setelah sadar mereka sudah tidak ada, baru kita menyesal setelah itu. Setelah kita LC, setelah sudah tidak lagi di Mesir, baru menyesal setelah itu. Kenapa saya tidak belajar dulu? Ketika saya masih di Mesir, masih ada ulama, masih ada madhiyafah, masih ada halaqah ilmu. Pergunakan sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini setiap minggu kita saksikan ada berita wafatnya para ulama. Ini menandakan bahwasanya ilmu itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jika ilmu itu sudah diangkat, apa katanya? Ittakhadhan nasu a'immatan juhalan. Orang-orang akan menjadikan orang-orang yang jahil itu menjadi panutan. Fa'adhallu wa adhallu. Maka mereka tersesat dan mereka menyesatkan orang lain. Maka teman-teman sekalian, ini sangat penting. Di dalam kitab ini saya bawa kitab teman-teman sekalian, tulisannya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Judulnya Miftahu Daris Sa'adah. Ini kitab dulu saya beli sekitar 200 lei. Kitab ini dulu. Di dalam kitab ini antum tahu, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyebutkan keutamaan ilmu itu berapa? Tebak berapa? 10? 20? Enggak. 153 keutamaan di dalam kitab ini. Jadi kalau antum serius ingin mengetahui bagaimana keutamaan yang didapatkan oleh para penuntut ilmu, baca kitab ini. Miftahu Daris Sa'adah. Ada 153 keutamaan penuntut ilmu di dalam kitab ini. Di dalam poin yang ke-11, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di sini menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan mengangkat ilmu. Mohon maaf, di poin ke-13. Ini juga dari riwayat, kalau ini dari riwayat Sayyidina Ibnu Mas'ud, kalau ini riwayat Abu Darda. Coba kita perhatikan apa katanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Alaikum bil ilmi qabla an yurfa'. Hendaknya kalian menuntut ilmu, menguasai ilmu, belajar kepada ulama qabla an yurfa'a, sebelum ilmu itu diangkat. Wa raf'uhu halakul ulama, dan ilmu itu akan terangkat dengan wafatnya para ulama. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Tuhan yang jiwaku digenggam olehnya. La yawaddunna rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada'a
an yab'atsahumullah subhanahu wa ta'ala ulama'ah. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan syuhada, bayangkan. Dan kita paham bahwasanya darahnya syuhada itu akan semerbak wangi, seharum misk, bahkan lebih wangi daripada misk. Mereka itu dengan seluruh keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para syuhada, mereka itu ingin seandainya mereka itu dibangkitkan sebagai seorang ulama. Karena disebutkan di beberapa riwayat, kelak di hari kiamat darahnya para syuhada itu akan ditimbang dengan tintanya para ulama. Dan antum tahu, tintanya para ulama itu jauh lebih berat daripada darahnya para syuhada. Bayangkan, para syuhada itu kelak mereka meminta bahwasanya mereka dibangkitkan dalam keadaan alim. Digolongkan kepada golongan atau di dalam golongannya para ulama. Kita yang masih hidup nih, jangan sia-siakan kesempatan itu. Apalagi kita sudah ada di Mesir. Kita sangat berpotensi untuk masuk ke dalam golongannya para ulama. Baik. Apa katanya? Kenapa para syuhada demikian? Lima yarawna min karamatihim. Sebab kelak di hari kiamat, para syuhada itu diperlihatkan kemuliaannya para ulama. Wa inna ahadan lam yulad aliman. Dan ketahuilah bahwasanya tidak seorang pun di antara kita itu dilahirkan dalam keadaan alim. Enggak. Ulama yang kita saksikan sekarang alim, ilmunya banyak itu dilahirkan dalam keadaan jahil sama seperti kita. Jadi jangan putus semangat. Terus bagaimana mereka itu bisa jadi seorang alim? Belajar. Mereka pernah ada pada satu fase, satu masa sama seperti kita. Mereka tidak mengetahui apapun. Tapi mereka itu rajin. Mereka itu berkorban. Mereka itu berjuang untuk mencari ilmu. Yang dengan perjuangannya itu mereka sampai kepada derajat yang mereka tekuni sekarang. Yaitu derajat para ulama. Al-Imam Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia di sini mengatakan, wa inna ahadan lam yulad aliman. Tidak seorang pun di antara kita dilahirkan sebagai ulama. Wa innamal ilmu bitta'allum. Wa innama itu uslubul hasr. Maksudnya apa? Sungguh tidak ada jalan lain untuk mendapatkan ilmu kecuali belajar. Jangan kalian kira di Mesir ini, udah kita tidur-tidur 4 tahun, mungkin kita alim nanti bagaimana? Mau tunggu ilmu laduni. Nah, ilmu itu baru bisa didapatkan kalau belajar. Mereka yang nggak belajar, datangnya 0, pulangnya juga 0. Jadi kalau mau ilmu, satu-satunya jalan adalah belajar. Pergi, tinggalkan kasur, keluar talaqi. Begitu caranya. Naam. Summa alam, ketahuilah katanya Mami rahimahullah ta'ala. Annal ilma anwa'un. Ilmu itu ada banyak jenisnya. Ada ilmu akliyat, ada ilmu lughawiyat, ya atau tidak? Ada ilmu wasilah, ada ilmu maqasid. Baik. Di antara ilmu-ilmu ini, mana ilmu yang paling penting? Kalau ilmu yang lebih dahulu kita pelajari jelas, ilmu nahwu dan ilmu sharaf, karena ini itu wasilah. Baik. Tapi banyak orang yang berhenti pada wasilah ini. Mereka fokusnya itu hilang pada maqasid. Pada tujuan kita sebenarnya belajar. Apa itu? Ilmu yang sangat-sangat penting yang berkaitan langsung dengan amaliyah kita. Yang berkaitan langsung dengan halal dan haram. Memangnya antum kalau belajar nahwu dan sharaf di sini dan mencukupkan dengan belajar nahwu dan sharaf di sini. Nanti kalau pulang ceramah di tengah-tengah masyarakat akan membahas nahwu dan sharaf. Kalian akan suruh, kalian diundang maulid. Ayo ibu bapak, kita sekarang mengi'rab, ya. Ja'a Zaidun, apa i'rabnya bapak-bapak? Kalian begitu. Masyarakat nanti butuh dibimbing bagaimana caranya sholat yang benar. Bagaimana caranya wudhu yang benar. Kalian bilang, ya ini al-fa'il marfu'. Enggak paham kalau hukum wudhu dan seterusnya. Makanya di sini ditegaskan oleh Mami. Apa katanya? Ilmu itu anwa'. Ilmu itu ada banyak jenisnya. Ada ilmu wasilah, ada ilmu maqasid. Wa kullu dzalika indallahi hasan, dan semua ilmu ini di sisi Allah baik. Ilmu nahwu bagus, ilmu sharaf bagus, ilmu mantik bagus, ilmu usul fiqih bagus, semuanya bagus. Ilmu tafsir bagus,
ilmu fikih bagus, ilmu hadis bagus, semuanya ilmu itu bagus. Walaisa kal fiqh. Cuman ilmu-ilmu itu ada yang lebih bagus daripada yang lain, ada yang lebih utama daripada yang lain. Ada sebagian yang wasilah, ada sebagian yang maqasid. Di sini sesuai dengan judulnya, Mami memberikan judul wa tafdilu ilmil fiqh ala ghairihi. Dan fadilah atau keutamaan ilmu fikih dibandingkan ilmu yang lain. Seakan-akan Mami mau kasih tahu kita bahwasanya jangan sampai lupa bahwasanya ilmu yang paling penting yang harus dikaji dan dibawa pulang oleh seorang penuntut ilmu adalah ilmu fikih. Ilmu apa? Fikih. Kenapa? Karena ilmu fikih itu yang langsung berkaitan dengan halal dan haram. Mana yang boleh, mana yang enggak. Mana yang harus dilakukan, yang mana yang harus ditinggalkan. Fayambaghi lirrajuli an yata'allama ilmal fiqh. Maka bagi setiap orang harus belajar ilmu fikih. Jangan bilang saya kan jurusan saya tafsir. Gak butuh saya ilmu fikih. Siapa bilang? Antum nanti mentafsir ayat-ayat ahkam. Antum gak paham fikih bagaimana? Semua orang butuh fikih. Li'annahu ahammu min ghairihi. Kenapa? Alasannya. Lam di sini litta'lim. Untuk menunjukkan penyebabnya. Illahnya. Apa illahnya? Apa penyebabnya? Sebab, kata beliau, ilmu fikih adalah ilmu yang paling penting. Lebih penting daripada ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Li'anna man ta'allamal fiqha tayassara alaihi sa'iral ulum. Sebab siapapun yang belajar fikih, maka ilmu-ilmu yang lain itu insya Allah akan dipermudah. Akan mudah untuk dia pelajari. Wal fiqhu huwa qiwamuddin. Dan ketahuilah bahwasanya fikih adalah tiangnya agama. Fikih adalah tiangnya agama. Di kajian sebelumnya teman-teman sekalian, kita sudah pelajari bahwasanya segala sesuatu yang wajib diamalkan, wajib untuk diilmui. Ya atau tidak? Iya, kita sudah kaji. Di sini ditegaskan oleh Mami. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Fikih itu tiangnya agama. Sebagaimana sholat adalah tiangnya agama, mengilmui tata cara sholat itu tentunya merupakan bagian daripada tiang itu. Baik, ilmu apa yang mempelajari tata cara sholat? Hukum, hakam yang berkaitan dengan sholat, ilmu fikih. Maka ilmu fikih itu adalah tiangnya agama. Tapi kita bahas satu paragraf ini, kemudian kita selesaikan. Qal, summa la yanbaghi lahu an yaktasira ala ilmi al-fiqh faqat. Meskipun demikian, kita membahas bahwasanya ilmu fikih adalah ilmu yang paling penting, jangan sampai fikih aja yang dipelajari. Bangkit dia dari majelis ini, langsung sudah tertanam di kepalanya ilmu fikih yang paling penting, fikih aja yang dikaji. Nanti nahwu dia nggak mau ngaji, shorab dia nggak mau ngaji, salah baca kitab. Baca hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nuwiyah, katanya nanti. Manawa, bukan manuya. Maka apa katanya? Summa la yanbaghi lahu an yaktasira ala ilmi al-fiqh faqat. Jangan belajar ilmu fikih saja. Bal yata'allam ghairahu min al-ulumil muhimmah. Akan tetapi mesti dia mempelajari, mesti kita sebagai penuntut ilmu itu mempelajari ilmu yang lain yang penting juga selain ilmu fikih. Misalnya beberapa dimension di sini oleh Mami. Tentunya kalau ilmu nahwu dan shorab sudah jelas. Tapi ilmu-ilmu yang dimention yang disebut di sini oleh Mami, pertama ilmu zuhd, ilmu tasawuf, wal hikmah, dan ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan. Wa fima yata'allaqu bi syama'il akhirah, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal ihwal akhirat. Wa fi syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya dia belajar tentang syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunan-tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di bulan Maulid kemarin sering kita temukan majelis yang membaca tentang kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Kitab Syama'il Muhammadiyah. Di sana dari A sampai Z dikasih tahu kita sama Imam At-Tirmizi rahimahullah taala. Wa Syama'ilis Shalihin, begitu pula tuntunan-tuntunannya para orang-orang soleh. Makanya kita itu teman-teman sekalian dianjurkan untuk membaca kitab-kitab siyar.
kitab-kitab biografi para ulama, biar kita paham bagaimana cara mereka menuntut ilmu, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana fase-fase yang mereka lewati ketika menuntut ilmu, agar kita bisa mengambil inspirasi dari mereka. Baik. Buku-buku yang saya anjurkan terutama untuk maba-maba ini, yang pertama Qimatuz Zaman. Karangannya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Agar kita tahu bagaimana para ulama itu sangat menghargai waktu. Yang kedua Safahat min Sabril Ulama. Karangannya Abdul Fattah Abu Ghuddah juga. Safahat artinya beberapa lembar yang berbicara mengisahkan tentang sabarnya para ulama dalam menuntut ilmu. Para ulama dulu itu menuntut ilmu tidak ada AI, tidak ada Google, tidak ada maktabah syamilah. Maktabah tidak sebanyak ini, kitab-kitab tidak semurah ini. Terus tidak ada pesawat dulu untuk menuntut ilmu, enggak sekarang. Indonesia Mesir itu cuma 8 jam. Kalau dulu itu enggak, teman-teman sekalian. Mereka menempuh perjalanan berbulan-bulan. Di dalam kitab ini kita dikasih tahu bagaimana perjuangan mereka. Apa tujuannya? Agar kita yang barangkali kambuh rematiknya gara-gara duduk sejam 2 jam itu, ya terasa ringan dibandingkan perjuangannya para ulama dahulu. Beli 2 kitab ini, sangat saya anjurkan kepada Anda. Ya. Baik. Fa innal insan idza ta'allama al-fiqh, sebab seseorang itu kalau dia belajar fikih, walam yanzur fi ilmi zuhd, dan dia tidak membarengi ilmu fikih itu dengan ilmu tasawuf, begitu pula ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan, qasa qalbuhu, hatinya akan keras. Hatinya akan keras. Ada makalah yang masyhur dari Imam Malik, apa katanya? Man tafaqqaha walam yatasawwaf, apa katanya? Faqad tazandaq. Wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad apa bunyi makalahnya? Faqad tafassaq. Naam. Man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaq. Orang-orang yang mempelajari ilmu fikih saja tapi tidak mempelajari ilmu tasawuf, maka dia akan menjadi orang yang fasik, hatinya akan keras. Tapi orang yang mempelajari tasawuf saja tapi enggak belajar fikih, langsung maba masuk thariqah, enggak mau belajar fikih, maka apa? Tazandak, dia akan jadi orang zindik. Karena dia enggak tahu hukum halal dan haram, enggak tahu caranya istinja. Bagaimana menjadi seorang sufi enggak tahu caranya cebok? Lantas bagaimana kalau mau sempurna? Gabungkan keduanya. Ini yang ditegaskan oleh Mani. Fikihnya jalan, tasawufnya juga aja. Paham? Apa katanya Mami rahimahullah ta'ala? Mana dia? Fa innal insan idza ta'allama al-fiqha. Sebab seseorang kalau hanya belajar fikih, walam yanzur fi ilmi zuhd wal hikmah, dia tidak belajar ilmu tasawuf, qasa qalbuhu, hatinya akan keras. Wal qalbul qasi, dan ketahuilah bahwasanya hati yang keras itu ba'idun anillah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka agar hati kita itu lunak, ya, agar hati kita itu bersih, belajar tasawuf. Perbanyak zikir. Fahim tuh insyaallah. Nah, ini kurang lebih yang akan kita pelajari malam ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, sedikit-sedikit yang penting masuk. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mimman yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan dan berusaha mengikuti perkataan-perkataan yang baik. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.